Halo, assalamualaikum teman-teman Derkat Vlog. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat keluarga ya di rumah. Hari ini adalah hari yang cukup spesial buat gue karena akhirnya gue bisa kembali bernostalgia dengan Suzuki Fast. Jadi cerita sedikit teman-teman, kalau ngomongin Suzuki Fast, Vitara atau Escudo atau Sidekick, ini sebenarnya adalah salah satu model dari Suzuki yang istilahnya nggak pernah luput dari zaman gua kecil. Dari dulu pas zaman SD SMP, waktu itu Vitara kan, Gen 1, terus pas udah zaman SMA, Gen 2, Escudo 2.0, habis itu pas udah zaman kuliah ke kerja, itu yang Gen 3 Grand Vitara. Tapi kalau misalnya Suzuki Sidekick ini, gue sama sekali belum pernah memiliki sampai alhamdulillah akhirnya di hari ini. Dimana pada akhirnya gue pengen coba ngebangkitin nostalgia lagi terhadap si Fast atau Gen 1 dari Vitara dan kawan-kawan ini. Jadi teman-teman, ini yang ada di depan gue adalah sebuah Suzuki Sidekick tahun 95. Jadi kalau yang tahun 95 ini adalah tahun pertamanya dia keluar teman-teman. Dari pertama pas dia tahun 92 dia itu keluar yang Vitara, habis itu Escudo, habis itu baru Sidekick yang keluar terakhir. Kalau yang model seperti ini masih dibilangnya urban cruiser ya teman-teman. Jadi yang urban cruiser ini adalah Sidekick yang awal-awal, dimana dia untuk mukanya ini masih seperti mukanya Vitara. Sementara kalau teman-teman tahu Sidekick yang udah agak mudaan ya 97 ke atas itu grillnya udah berbeda dari yang seperti gue punya ini. Cerita sedikit dulu teman-teman. Jadi sebelum kita ngebahas mobil ini, gue pengen ngasih tauin satu hal yang menarik tentang gue dengan Fast. Jadi mungkin diantara berbagai macam merek atau model kendaraan 4x4, si Fast ini jadi satu-satunya kendaraan yang sempat gue milikin tiap generasinya alhamdulillah. Tapi istilahnya nggak pernah gue modifikasi, nggak pernah gue pakai off-road sama sekali. Ya di luar dari kendaraannya sempat 4x2 ya beberapa model yang gue punya. Tapi kayaknya kalau buat gue nggak coba buat di off-roadin kayaknya agak sedikit gimana gitu ya. Tapi emang bener sih. Jadi dari dulu zaman pas sekolah masih SD SMP itu masih pakai yang Vitara, terus habis lanjut ke Gen 2 dan Gen 3, semuanya itu dipakai harian dan relatif standar, nggak terlalu dimodif temen-temen. Dan sekarang nih untuk yang Sidekick ini sebenarnya gue juga sambil pengen ngelempar ke temen-temen kira-kira baiknya dibikin gimana ya. Mungkin teman-teman ada punya konsep mau dimodifikasi seperti gimana. Gue sambil minta masukan teman-teman. Yang pasti sebenarnya di satu sisi gue ngambil Sidekick ini juga karena teman-teman juga banyak yang request ya untuk bisa bikin video kayak kemarin pas gue lagi bikin video Jimny generasi kedua ya atau Katana, tapi sekarang bikin lagi versi di Suzuki Fast. Jadi gue mungkin insya Allah akan bikin beberapa video yang berkaitan dengan panduan dalam mencari mobil ini, atau juga untuk reparasinya, untuk nyahatinnya, sampai nanti untuk modifikasinya yang mungkin dirasa emang teman-teman banyak yang membutuhkan ya panduannya. Nah sekarang teman-teman yang jadi pertanyaan, kenapa gue ambilnya Sidekick nih, bukan Vitara ya yang emang udah 4x4. Jadi gue sengaja nyari Sidekick karena masih 4x2 teman-teman. Karena insya Allah nanti di salah satu videonya gue akan kembali bikin video tentang panduan membuat si Escudo atau Sidekick ini menjadi 4x4. Jadi sama kayak waktu gue bikin video pas Katana ya teman-teman. Nah sekarang pertanyaan berikutnya berarti kenapa Sidekick bukan Escudo? Karena ya udah kalau di antara dua itu sama-sama 4x2 dan harganya lebih menarik yang di Sidekick. Terus kebetulan gue juga lihat kebanyakan juga yang barang-barangnya juga bagus yang gue cari itu adalah Sidekick. Ya udah gue ambil Sidekick aja deh karena beberapa bagian itu sebenarnya gue nggak terlalu ngincer banget, kayak misalnya untuk defoggernya, untuk electric mirrornya, terus kayak misalnya power window, sebenarnya gue nggak terlalu ngincer kayak gitu. Jadi gue ambil Sidekick, dan Sidekick yang gue ambil ini kemarin gue sempet 3-4 hari nyari, akhirnya yang paling cocok gue ambil dari Instagram namanya Mesin Waktu.
kalian nanti bisa cek aja ya Instagramnya ini, karena emang sebenarnya gue udah sempet tahu dari kalau nggak salah akhir tahun lalu ya si mesin waktu ini. Waktu itu juga udah ngeliat ada beberapa face yang bagus juga, terutama sidekick. Tapi emang waktu itu ya istilahnya masih sekelewat aja ya. Akhirnya pas kemarin mau mulai cari lagi, terus gue lihat lagi, balik lihat lagi di IG-nya, pas di bulan Juli tanggal berapa kemarin, minggu lalu ya, itu pas banget ada yang baru nongol nih, yang ini nih. Terus ya udah, emang gue pengen nyarinya juga yang warna hijau, karena menurut gue yang si hijau ini salah satu warna yang apa ya, paling ngingetin gue sama Vitara ya dulu ya. Jadi gue akhirnya nggak lama setelah itu komunikasi segala macem, ya udah gue emang nggak ngeliat unitnya, hanya via foto video. Oke, jadilah ini teman-teman yang gue ambil dari mesin waktu, dan gue ambil dealnya itu di 53 juta ya, 53. Dari tadinya buka harganya tuh di 61. Oke. Tapi gue sebenarnya bukan mau ngebahas harganya banget, karena kalau ngomongin harga kadang-kadang suka sensitif juga teman-teman. Maksudnya gimana ya, di satu sisi pengen ngasih panduan ke teman-teman, ngasih gambaran, tapi tetap balik lagi harga bisa bervariatif bergantung dengan kondisi. Jadi antara teman-teman penjual dan sama-sama pembeli, kita sama-sama menghargai lah satu sama lain. Itu yang gue pengen teman-teman. Jadi bukan masalah kayak kita nantinya mau ngegoreng apa gimana gitu. Gue tahu pasti itu akan jadi salah satu efeknya teman-teman. Tapi ya balik lagi, apa yang gue lakuin di sini lebih banyak untuk ngasih informasinya aja sih ya. Karena jujur ya, kalau kita ngomong ke goreng, gue kan posisinya sebagai konsumen, sebagai pembeli. Kadang-kadang gue juga yang, wah jadi lumayan juga ya harganya ya. Kayaknya kemarin-kemarin masih belum segini gitu. Tapi ya udah, itu bukan hal yang kita bahas. Pokoknya kita sama-sama istilahnya sama-sama win-win aja deh. Kita sama-sama menghargai, kita sama-sama nikmatin hobi kita ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas detailnya dari si Sidekick 95 ini. Pertama, kalau dari bagian depan overallnya sih sebenarnya masih oke sih teman-teman. Nah, yang ini untuk di grillnya aja udah mulai ngebule. Di bagian sini headlampnya masih bagus, dua-duanya masih bersih. Ini masih headlamp asli ya, merek Koito. Bumpernya ini katanya udah dicat nih sebagian, dan emang ada bagian-bagian yang retak nih di sini sama di bagian sini. Oke. Oh iya, ini ngomong-ngomong, gue dapetnya Platwe Sidoarjo ya, karena si mesin waktu Vintage Supply itu dia posisinya ada di Surabaya teman-teman. Jadi emang ini kemarin posisi dari Surabaya di towing ke Jakarta kemarin. Geser lagi samping, ini juga buat sen sampingnya juga masih oke. Ini yang Koito juga. Bodi sih overall sih masih oke teman-teman. Ini striping aslinya. Kalau yang 95 si Urban Cruiser, dia emang modelnya sidekicknya stiker gini, bukan seperti yang nanti setelahnya yang dia model emblem ya. Jadi dia model stiker kayak gini. Relatif masih oke sih bodinya. Cuma di bagian sini ada bekas cat talang air ya. Bukan cat bekas-bekas lem talang air nih di sini. Ini ya nanti coba kita bersihin ya. Terus kalau yang bagian kanan juga sama sih, ada bekas talang airnya juga. Si ban dan velg juga masih oke lah, gue pertahanin dulu aja sementara. Dueler HT 684 kan, ukuran 195/80, ring 15 si velg kaleng yang lobangnya ini. Jadi si ban sama si velgnya ini masih fitment standarnya ya, ukuran standarnya, dan emang standarnya pakai ini si Urban Cruiser teman-teman. Sementara kalau misalnya untuk yang model yang tahun mudaan itu dia udah pakainya yang alloy. Dan si ban serepnya juga sama, ukuran bannya dan velgnya juga sama. Nah, terus bagian belakang, kalau untuk bumpernya ini belum pernah dicat teman-teman. Kondisinya lebih oke daripada yang bumper depannya ya. Kita ngolong dulu, kayak nggak afdol kalau nggak ngolong. Walaupun ini masih standar banget, jadi ngolongnya rada susah soalnya mobilnya ceper. Tapi yang pasti bagian ngolong-ngolongnya ini masih oke, aman dari karat. Si shocknya juga masih oke, masih hidup ya. Kita lihat nih bagian ngolong-ngolongnya teman-teman. Relatif masih aman semua. Gue udah sempet cek menyeluruh.
pas dipakai juga nggak ada bunyi-bunyi gitu ya. Biasanya soalnya di Fast salah satu yang suka menjengkelkan adalah kaki-kakinya bunyi, dan itu sampai ke gen yang ketiga ya, ke Grand Vitara punya gue juga PR gue di situ sih temen-temen. Jadi baik suspensi yang depan maupun yang belakang sih aman sih gue cobain. Tapi tetap nanti amannya pas udah dimasukin ke bengkel, disehatin lagi, pasti semua dicek. Soalnya sekaligus juga kita ngecek kayak misalnya untuk brake padnya ya, untuk si kampas remnya kira-kira masih oke atau enggak, dan beberapa hal lainnya yang urusannya di tolong. Oke, sekarang kita masuk. Bismillah, assalamualaikum. Oke, waduh panas banget. Panas banget. Ini jam masih jam yang cukup lumayan matahari ya teman-teman. Tapi beginilah kurang lebih untuk si interiornya. Kondisinya sih sebenarnya gue masih puas banget, masih oke semuanya. Dan buat info, kalau Sidekick yang tahun awal gini kayak gini 95, dia dashboardnya masih sama kayak Vitara temen-temen. Dashboard kotaknya Vitara ya. Kalau yang udah tahun mudaan itu nanti dia udah modelnya yang di sini ada pegangannya. Nah itu buat sekedar ini aja gitu pembandingnya. Setirnya juga masih oke, dan sebenarnya kalau untuk setir ya, gue lebih suka desain setirnya Sidekick daripada yang ada di Vitara gitu. Kayaknya lebih pas aja gitu, spoknya ngarah ke bawah gini, 4 biji. Oh iya, ini sebenarnya PR yang pengen juga langsung gue benerin adalah buat persnelingnya. Ngoclaknya udah lumayan banget. Nanti kita akan style lagi, kita akan cek lagi mungkin bos persnelingnya ya, udah masih diganti temen-temen. Buat jok ini semua masih oke, masih aman. Paling cuma sebenarnya satu hal yang gua nggak suka dari mobil ini adalah udah power window. Bukan gua nggak suka power window ya, tapi nggak suka mobil ini udah diubah jadi power window, dan power windownya teman-teman itu belang teman-teman. Nih ya, nih buat kaca depan nih, kaca depan kiri ya, depan kanan depan kiri. Oke, desainnya seperti ini. Begitu kita lihat yang kiri, ini beda desainnya teman-teman. Oke, nih lihat deh, pencetannya aja juga pakai tombol yang beda, jadi belang. Tapi ngomongin belang, ada lagi yang lebih gokil belangnya. Kalau kita lihat ke bagian belakang teman-teman, ini belangnya lebih mentok lagi. Yang kanan ada power window, yang kiri masih engkol. Ini yang namanya belang level 99, udah level dewa gitu. Tapi nggak terlalu apa ya, maksudnya bukan jadi satu hal yang waduh gimana nih ya, enggak sih. Insya Allah bisa kita ubah lagi jadi engkol lagi aja ya. Gue pengen engkol aja deh, udah biarin, nggak masalah kalau buat ini nanti dirubah. Kalau yang lain lagi paling mungkin buat pelipit kacanya ya, kita segerin. Yang bagian luar ini yang udah sih diganti sih teman-teman. Ini udah ada bagian-bagian yang angkatnya. Terus ya ini nanti coba dibersihin aja ya buat handle-nya. Ini yang dalam udah pada ngebule semua. Terus trimnya kita rapiin lagi. Di beberapa tempat trimnya ada yang udah kebuka ya. Nah ini, nah udah pada kebuka gini. Kita bersihin lagi, kita rapin buat kayak gini. Tapi overall sih kalau buat jok sih insya Allah sih aman sih. Oh ya paling ini teman-teman. Ini karpetnya Vitara. Sebenarnya sih ya kalau kayak gini gue bukannya yang prioritas banget. Tapi karena tulisan Vitaranya ini jelas banget warna orange gitu, nanti mau gue langsung ganti di awal aja deh teman-teman buat itu. Karena kalau ngomongin masalah kayak nge-restore mobil, nyehatin, gue prioritas biasanya nomor 1 intinya yang bisa bikin mogok dulu, yang harus dibenahin. Jadi sesuatu yang riskan bisa ngebuat mogok, misalnya pengapian, terus untuk sistem pasokan bahan bakar, dan satu lagi adalah sistem pendinginan atau cooling system. Mungkin sambil kita lihat aja kali ya bagian mesinnya. Ya ini dia teman-teman buat mesinnya. Kalau buat mesinnya ini semua relatif masih standar ya, si mesin G16A nya. Nah kalau untuk bagian yang kayaknya mesti disehatin di bagian mesin, kayak gue bilang tadi, cooling system.
termasuk buat si selang-selangnya mungkin mau gue gantiin aja nih. Kadang-kadang kalau selang-selang gini kita nggak tahu recordnya ya, maksudnya kapan terakhir ganti, kita jadi kurang tenang juga. Jadi kalau yang kayak begini, yang perkaretan kadang-kadang ini langsung gue ganti biar aman ya. Jadi gue tahu terakhir tuh kondisi ini baru apa enggak, jadi bisa tahu kapan saatnya ganti. Jadi selain ini misalnya mungkin buat timing beltnya juga nanti insya Allah kayak disegerin aja bagian itu, karburator ya disehatin aja, insya Allah sih masih emang aman, nggak terlalu PR banget temen-temen. Terus tadi kayak gue bilang buat sistem pengapiannya juga, buat coilnya, buat segala macam, kabel busi dan lain-lain. Nah kalau di ruangan mesin ini sebenarnya yang PR ini di bagian sini teman-teman. Ini sebenarnya sih bukan bodinya yang karat ya, ini cuma si plat aja. Ini kan asli warna hitam nih, plat penutupnya ini tinggal digantiin aja nanti. Tapi kalau ngomongin untuk si bodi mobilnya sih alhamdulillah sih sejauh ini yang dicek masih pada kondisinya oke semua sih. Semua yang di bagian firewall, semua di bagian untuk spakbor itu masih aman semua. Jadi kayak gue bilang tadi paling sekitaran pengapian untuk sistem bahan bakar. Jadi itu kita ngomongin misalnya untuk si karburator, terus juga kita ngomongin untuk yang kayak misalnya pompa bensin segala macem, terus sama sistem pendinginan. Itu termasuk juga berarti water pump, thermostat, bahkan sampai kita lihat nanti kondisi si tutup radiator PR-nya masih bagus apa enggak, itu radiatornya servis lagi, bersihin dan lain-lain. Kurang lebih sih itu sih teman-teman. Ini sekarang masih sekedar gue kasih tahu dulu kondisi yang di sini, tapi nanti untuk di yang video berikutnya mungkin gue akan bikin dulu tentang tips membeli Suzuki Fast ya, mau Vitara, Escudo ataupun Sidekick. Jadi tetap kita bikin, insya Allah mobil ini bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Kayaknya udah agak sedikit lewat zamannya emang gue main mobil, modif mobil cuma buat mikirin sendiri aja, pribadi aja. Kayaknya kalau sekarang harus bisa dibikin gimana caranya teman-teman juga jadi punya ada informasi baru yang bisa diaplikasikan ke mobil kalian ataupun calon mobil kalian nanti. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini tentang awal nih dari gua ngambil Fast ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalnya teman-teman punya request kira-kira video apa nih yang pengen kalian lihat yang berkaitan dengan Fast, kalian juga bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga buat share, mungkin ke teman-teman kalian membutuhkan yang suka mencari ataupun misalnya emang lagi modif untuk Suzuki Fast, kalian juga jangan lupa untuk share ke mereka ya. Semoga juga bisa menjadi manfaat buat mereka. Oke, gue doain pasti sehat buat kalian semua, dan juga jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe channel JJ Logi ini. Jarang-jarang gue minta subscribe, tapi kayaknya layak juga untuk gue bilang ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum.